warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa mengaji lagi kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Azhar Nuji. Pada hari ini kita tetap yaitu meneruskan materi yang kemarin. Cuma pada hari ini kita akan membahas tentang rasa malas. Ya, di sini ada sifat malas. Tentang sifat malas. Bisa juga rasa malas itu disebabkan karena dahak dan basahnya tubuh, karena banyak makan. Adapun cara untuk mengurangi dahak dan basahnya tubuh yaitu dengan mengurangi makan. Ya, jadi banyak sekali para ulama mengatakan bahwa rasa malas atau sifat malas itu disebabkan oleh dahak dan basahnya tubuh atau keringat. Ya, jadi pasti orang yang tenggorokannya seret-seret ya karena dahak atau bulgom, pasti dibuat belajar gak enak, dibuat ngaji gak enak, sehingga malas ya. Atau keringatan, basahnya tubuh ya. Pasti seseorang kalau keringatan itu dibuat belajar gak enak ya, dibuat itu sehingga timbullah rasa malas. Selanjutnya dikatakan 70 nabi telah sepakat ya. 70 nabi telah sepakat bahwa sesungguhnya sering lupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Ya, jadi orang yang sering lupa ya, berarti apa? Dahaknya banyak. Adapun banyak dahak itu disebabkan terlalu banyak minum. Sedangkan banyak minum itu disebabkan banyak makan. Ya, ini banyak makan ya, bukan banyak minum lagi. Jadi intinya pada makan ya. Jadi seseorang yang banyak makan maka akan banyak minum. Kemudian orang yang banyak minum akhirnya timbullah dahak ya. Sehingga orang itu gampang lupa. Selanjutnya cara-cara menghilangkan dahak ya. Cara-cara menghilangkan dahak. Ketahuilah bahwa dengan kering-keringan itu dapat menghilangkan dahak. Demikian juga makan anggur kering ya. Ketika perut sedang lapar dapat menghilangkan dahak. Jadi kering-keringnya itu banyak kering-keringan. Bisa anggur kering, bisa kurma kering, bisa roti kering ya, itu banyak sekali. Meskipun demikian, janganlah terlalu banyak makan anggur agar tidak terlalu banyak membutuhkan minum, sebab kalau terlalu banyak minum dapat menimbulkan dahak. Jadi kembali lagi, jadi jangan terlalu banyak ya, boleh ya. Jadi cara menghilangkan dahaknya itu dengan makan yang kering-keringan, tapi jangan terlalu banyak makan yang kering-keringan ya, sehingga kita akan minum yang banyak ya. Jadi orang yang banyak minum akan menimbulkan dahak ya. Kalau sudah dahak timbullah rasa malas. Nah, itu bulat lagi. Selanjutnya cara mengurangi makan ya. Tadi mengurangi dahak, sekarang mengurangi makan. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan berpikir dan berangan-angan atau mengangan-angan tentang manfaat makan sedikit. Ya, jadi manfaat makan sedikit yaitu dapat menyehatkan badan, menjaga diri dari hal-hal yang haram atau syubhat, gak jelas halal haramnya, serta mau mengalah demi kepentingan orang lain. Ya, jadi cara mengurangi makan yaitu dengan cara berpikir bahwa tentang manfaatnya makan sedikit. Ya, jadi manfaat makan sedikit itu manfaatnya banyak ya. Tadi bisa katakan yang pertama adalah menyehatkan badan. Ya, jadi semakin dikit makannya semakin sehat. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang haram atau syubhat. Jadi dengan makan sedikit kita tidak akan makan jatah orang lain atau hak orang lain ya. Serta mau mengalah demi kepentingan orang lain ya. Jadi dengan makan sedikit
kita bisa memberi makan orang lain. Kemudian ada syair fa'arun summa'arun summa'arun syaqaul mar'i min ajalit ta'ami. Disebut sangat cacat dan tercela. Ya, sangat cacat dan tercela orang yang celaka hanya karena masalah makanan ya. Jadi kita jangan sampai kita celaka. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara masalah makanan ya. Gara-gara masalah makanan. Jadi jangan sampai kita celaka gara-gara masalah makanan. Ini disebutkan apa? Sangat cacat dan tercela ya. Makanan itu remeh tapi kalau gak hati-hati bisa mencelakakan kita ya. Naudzubillah sampai kita masuk neraka. Naudzubillah. Ada sebuah hadis wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qol salah satun yubghiduhumu wa ta'ala min ghairi jurmin al-aqulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada 3 orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dosa. Yang pertama yaitu orang yang banyak makan. Al-aqulu, orang yang banyak makan. Jadi kita jangan sampai kita masuk dalam hadis ini ya. Dibenci Allah tapi nggak dosa. Allah benci. Yaitu al-aqulu, banyak orang yang banyak makan. Kemudian wal bakhilu, orang yang bakhil, orang yang pelit ya. Yang terakhir yaitu wal mutakabbiru, dan orang yang sombong ya. Jadi 3 orang ini sangat dibenci oleh Allah ya. Kemudian termasuk cara mengurangi makan ya. Jadi ada lagi cara-cara mengurangi makan. Yang pertama yaitu makan makanan yang mengandung gaji atau lemak. Ya, makan makanan yang mengandung gaji atau lemak. Kemudian yang kedua mendahulukan makanan yang halus dan yang lebih disukai ya. Jadi seperti itu, makan makanan yang disukai dulu dimakan, kemudian yang gak enak itu diakhirkan ya. Biasanya kita kan makan bakso, pasti yang diakhirkan pentolnya ya. Seharusnya pentolnya didahulukan ya, biar makan kita itu lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah tidak makan bersama orang yang lapar ya. Jadi orang yang makan bersama dengan orang yang lapar pasti makannya ikut banyak sekali ya. Jadi dengan kita tidak makan bersama orang yang lapar sehingga makan kita bisa terkontrol atau sedikit. Itu. Nah, jadi tadi dikatakan tidak diperbolehkan makan makanan yang banyak. Tapi di sini ada pengecualian, makan banyak yang diperbolehkan. Makan makanan yang banyak itu diperbolehkan. Kalau seseorang tersebut mempunyai hajat atau kebutuhan makan banyak dengan maksud baik dan sah. Jadi orang itu boleh makan banyak, tapi harus ada hajat atau kebutuhan makan banyak. Ya, yang tujuannya yaitu baik dan sah. Contohnya agar puasa ya. Jadi kalian boleh sahur yang banyak boleh ya, agar puasanya kuat ya. Boleh makan banyak agar sholatnya kuat, itu boleh ya. Tapi kalau kita makan sedikit sholatnya sudah kuat ya, lebih baik makan sedikit. Dan suatu pekerjaan yang berat itu dapat dikerjakan dengan baik ya. Jadi kita boleh makan banyak kalau tujuannya agar nanti kerjanya bisa maksimal ya, kerja yang berat itu bisa maksimal. Makanya demikian itu diperbolehkan ya. Jadi gak semua orang boleh makan banyak, hanya orang-orang tertentu saja ya. Yang terakhir tentang bersiwak. Bersiwak. Jadi
Adapun bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu irak atau kayu arok juga dapat menambah atau memperlancar hafalan. Hafalan. Jadi siwak itu bisa memperlancar, bisa menguatkan hafalan dan kefasihan. Jadi orang-orang dulu itu banyak sekali para ulama, para kiai itu pasti gak lupa di sakunya pasti ada siwak. Mau sholat pakai siwak, mau baca apa siwak, mau ngaji pakai siwak. Ya, jadi siwak itu juga dapat menambah pahala sholat dan membaca Al-Quran. Karena bersiwak itu merupakan perbuatan yang baik, juga termasuk sunnah Rasul ya. Jadi yang belum tahu siwak bisa di searching ya di Google siwak. Itu banyak sekali. Itu seperti kayu, kemudian ujungnya itu kayak di apa namanya? Dicacah ya, dicacah sehingga membentuk seperti sikat. Itu digosokkan ke gigi ya. Itu manfaatnya banyak sekali ya. Termasuk bisa menambah kecerdasan ya. Alhamdulillah, mungkin materi yang saya sampaikan cuma ini saja. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri, untuk bukti kalian mengikuti taklim ini, silakan mencantumkan nama ya, menuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar ya. Untuk hari ini kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.